Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UGM Channel, kembali lagi bersama Titi Safitri Priatiningsih dalam UGM Talks yang berjudul Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan Berbasis Kompetensi. Kalimat ini sering kita dengar dan juga sudah ada di berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023. Pertama, saya akan menjelaskan tentang berbagai pengertian dari kompetensi. Karena pengertian ini perlu kita kuasai sebelum kita bisa mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetens adalah sekumpulan kemampuan dari berbagai domain atau aspek dari kinerja seorang dokter pada konteks tertentu. Di sini saya garis bawahi bahwa kompetensi tidak hanya terkait satu domain, yaitu pengetahuan saja atau keterampilan saja, tapi meliputi semua domain yang diperlukan untuk bisa melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam konteks tertentu. Selain itu, pernyataan tentang kompetens juga memerlukan deskripsi terkait konteks dan tahap pendidikan yang dilalui. Selain itu, kompetens juga bersifat multidimensi dan dinamis, dan kompetens akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman, maupun setting atau lokasi tempat bekerja. Definisi lain mengatakan bahwa kompetens membutuhkan kemampuan individu untuk mampu mengaplikasikan kemampuan-kemampuan tersebut. Jadi tidak hanya menguasai, tapi juga mengaplikasikan dalam konteks praktek klinik dalam rangka mencapai hasil yang optimal untuk meningkatkan kesehatan individu maupun masyarakat. Kompetensi adalah kemampuan yang bisa diobservasi dari seorang profesi kesehatan yang mengintegrasikan berbagai komponen seperti pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Karena kompetensi dapat diamati, maka kompetensi juga dapat diukur dan dapat dinilai untuk memastikan bahwa seseorang telah mencapai kompetensi tersebut. Bisa diibaratkan kompetensi itu seperti sebuah bangunan yang untuk mencapai kompetensi tersebut diperlukan perkembangan yang bersifat progresif. Ibaratnya kita melakukan suatu pendidikan atau pelatihan untuk menguasai satu kompetensi seperti kita membangun suatu rumah. Berangkat dari adanya satu peta atau suatu rencana, kemudian dimulai dengan membangun dasar, kemudian membangun kerangka sampai akhirnya terbentuk rumah yang utuh. Demikian pula dengan kompetensi, dimulai dari mengidentifikasikan kerangka kompetensi, kemudian me-breakdown atau memecah kompetensi tersebut ke dalam komponen kompetensi dan elemen kompetensi yang lebih spesifik, lalu setahap demi setahap dilakukan upaya untuk penguasaan kompetensi tersebut sampai akhirnya semua kompetensi yang diperlukan dikuasai. Perkembangan penguasaan kompetensi itu dikembangkan oleh Dreyfus yang mengatakan bahwa untuk mencapai tahap ahli atau expert, seseorang melewati tahap novice atau pemula, kemudian tahap menengah atau advanced beginner, tahap kompeten, tahap proficient, dan akhirnya tahap master. Sehingga penguasaan kompetensi diperlukan tahap demi tahap. Dan dalam perjalanan mencapai kompetensi tersebut diperlukan suatu kurikulum yang memadai. Disinilah kita masuk ke dalam topik competency-based medical education atau pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan yang berbasis kompetensi. Banyak pertanyaan, apakah pendidikan kedokteran berbasis kompetensi ini berbeda dengan outcome-based education atau pendidikan berbasis outcome? Sebetulnya, pendidikan berbasis kompetensi merupakan salah satu varian dari outcome-based education, sehingga pendidikan berbasis kompetensi pun juga merupakan pendidikan berbasis outcome yang dimulai dari mengidentifikasikan luaran atau outcome dari suatu pendidikan. Berangkat dari luaran tersebut,
dilakukanlah perancangan, implementasi, penilaian dan evaluasi. Sehingga sering dikatakan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi berjalan mundur atau working backward, mulai dari outcome, kemudian dirancang bagaimana tahapan untuk mencapai outcome tersebut, lalu apa saja proses yang harus dilalui untuk mencapai outcome tersebut, dan bagaimana memastikan bahwa outcome tersebut telah tercapai melalui suatu sistem assessment yang komprehensif. Tahapan pencapaian outcome ini disebut adalah milestone. Definisi lain dari KASIA tahun 2012 mengatakan bahwa competency based medical education merupakan pendekatan kurikulum yang terintegrasi, longitudinal, dan berfokus pada mahasiswa untuk menyiapkan dokter maupun profesi kesehatan agar bisa praktek yang diarahkan pada kemampuan lulusan yang diturunkan dari profil yang dibutuhkan untuk bisa melayani kebutuhan kesehatan individu, pasien, dan masyarakat. Terkait dengan prinsip-prinsip kompetensi based medical education yang perlu kita kuasai agar ketika kita mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, kita tidak salah atau keliru. Intinya dari berbagai literatur ada 4 prinsip yang perlu kita patuhi dalam mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip pertama adalah fokus pada outcomes. Jadi outcome inilah atau luaran yang biasanya dituangkan dalam bentuk kompetensi menjadi rujukan kita dalam menyusun tahapan pencapaian kompetensi dan juga dalam menyusun proses pembelajaran maupun dalam menyusun penilaian hasil belajar. Jadi outcome lah yang menjadi rujukan utama. Berikutnya, prinsip kedua adalah penekanan pada ability atau kemampuan. Di dalam competency based education, seseorang harus sampai menguasai kompetensi. Artinya, apabila kompetensi tersebut mengatakan mampu melakukan atau mampu menerapkan, maka hal ini harus dibuktikan bahwa memang mahasiswa tersebut mampu melakukan. Misalnya, lulusan mampu melakukan penata laksanaan atau mampu memberikan pelayanan kesehatan, maka kemampuan itu perlu dibuktikan atau ditunjukkan. Jadi tidak sekedar menguasai pengetahuan saja. Prinsip yang ketiga adalah de-emphasizing time based. Artinya bahwa di dalam kurikulum berbasis kompetensi kita merelaksasi waktu, ya, sehingga kita menyadari bahwa setiap mahasiswa memiliki speed atau kecepatan yang berbeda untuk menguasai kompetensi. Dan ini perlu diakomodasi dalam rancangan kurikulum. Kemudian prinsip yang keempat adalah mempromosikan student center atau mempromosikan berpusat pada mahasiswa. Artinya dalam pengembangan kurikulum, keunikan, latar belakang, kemampuan, karakteristik individu diakomodasi, ya, sehingga dimungkinkan setiap mahasiswa yang kita terima akan mencapai kompetensi walaupun dalam waktu yang bervariasi maupun dalam cara yang bervariasi. Hal ini bisa kita ilustrasikan seperti balapan mobil, ya, atau racing car. Kalau kita lihat pada balapan mobil atau racing car, semua mobil menuju titik finish yang sama. Tetapi setiap pengendara akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai titik finish. Walaupun pada kenyataannya mobil yang mencapai titik finish itu tidak bersama-sama, tetapi bergantian atau berbeda-beda. Ya, ada yang paling cepat diikuti yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai ada yang paling akhir. Intinya semua mobil akan berusaha mencapai titik finish walaupun waktunya bervariasi. Dimungkinkan juga ada 1 atau 2 mobil yang karena situasi tertentu tidak mampu mencapai titik finish. Misalnya karena ada kecelakaan dan seterusnya. Dalam proses mencapai titik finish, setiap mobil akan melewati suatu pit stop, ya, atau tempat di mana mobil tersebut akan diisi bahan bakarnya atau dicek apakah yang dilakukan sudah sesuai atau belum, atau ada penggantian spare part dan seterusnya. Dan juga driver atau pengendara, pembalap akan diberi masukan oleh timnya, akan diberi coaching apa yang harus dilakukan.
Demikian juga dalam kurikulum berbasis outcome atau berbasis kompetensi, setiap mahasiswa akan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai outcome atau kemampuan yang dicapai pada saat lulus ya. Jadi graduate outcome atau graduate competencies. Tetapi dalam perjalanannya tentu kecepatan kondisi setiap mahasiswa bervariasi dan ini perlu diakomodasi ya. Sehingga memang di dalam outcome based education sulit untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa selesai dalam waktu yang bersamaan tadi. Jadi konsep itu tidak lagi berlaku di dalam outcome based education. Dan juga di dalam outcome based education, fungsi pendidik atau dosen itu tidak hanya sebagai pemberi materi, tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai coach ya, seperti dalam balapan mobil atau dalam olahraga, setiap olahragawan dibimbing oleh coach dan coach ini paham betul apa kekuatan dan kelemahan atlet yang dibimbing sehingga bisa mempersiapkan, melatih ya, memantau serta memberi arahan agar atlet yang dibimbing dapat mencapai hasil yang optimal. Demikian juga dengan outcome based education, setiap mahasiswa akan mendapat coach untuk terus dibimbing secara individu sehingga mampu mencapai tadi capaian pembelajaran lulusan atau graduate kompetensi. Seperti kita ketahui, dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada dasarnya meliputi paling tidak 5 tahap. Tahap pertama atau langkah pertama adalah mengidentifikasikan kemampuan apa yang harus dikuasai ketika lulus. Kemampuan ini sering disebut dengan graduate outcome atau capaian pembelajaran lulusan atau graduate kompetensi atau kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan ini biasanya diturunkan dari profil lulusan. Profil lulusan menunjukkan peran lulusan ketika dia berkarya atau ketika dia bekerja. Dari kemampuan lulusan tersebut lalu didefinisikan kompetensi atau komponen kompetensi apa yang diperlukan. Kemudian didefinisikan tahapan pencapaian atau milestone selama proses pendidikan. Setelah itu perlu dipilih kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran, pengalaman belajar, metode instruksi yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Inilah yang disebut dengan berpusat pada mahasiswa. Kemudian dilakukan pemilihan atau perancangan sistem assessment untuk mengukur kemajuan atau untuk mengukur pencapaian yang sudah dicapai di setiap tahap atau di setiap milestone. Dan yang terakhir adalah mendesain rancangan evaluasi terhadap hasil pembelajaran di akhir. Sebagai contoh, supaya memudahkan ilustrasi terkait dengan definisi atau kompetensi lulusan, mengidentifikasikan kompetensi lulusan, ini saya contohkan kemampuan lulusan seorang chef atau seorang koki. Ya, sebagai contoh, seorang koki dituntut memiliki kemampuan untuk memasak atau cook a meal. Dari kemampuan lulusan yaitu kemampuan memasak ini, maka dilakukan identifikasi komponen-komponennya. Proses ini disebut task hierarki analisis. Kalau kita lihat contoh di sini, kemampuan memasak dipecah menjadi 4 komponen kemampuan. Yang pertama adalah merencanakan menu, yang kedua adalah menyiapkan menu, yang ketiga adalah memasak menu, dan yang keempat adalah menyajikan menu. Nah, keempat ini adalah komponen dari kemampuan memasak menu atau memasak makanan. Kalau diistilahkan dalam peraturan menteri atau dalam peraturan rektor, keempat komponen tadi disebut dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah biasanya ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini kemudian bisa dipecah lebih lanjut menjadi elemen kompetensi. Contoh yang pertama adalah untuk merencanakan menu dapat dipecah menjadi elemen kompetensi atau sub CPMK, memilih bahan makanan yang pertama dan yang kedua membeli bahan makanan. Begitu pula untuk komponen kompetensi yang lain juga dapat dipecah sesuai dengan kebutuhan. Inilah yang kita sebut dengan task hierarki analisis. Dari profil, kemudian kita pecah
kita turunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan, CPL, atau SKL, kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan, yang kemudian dipecah lagi menjadi komponennya, yaitu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK ini diturunkan lebih lanjut menjadi elemen kompetensi atau sub CPMK. Di tingkat sub CPMK, kita kemudian mengidentifikasikan bahan kajian atau materi apa yang diperlukan untuk bisa menguasai sub CPMK tersebut. Bahan kajian ini dapat berupa pengetahuan pun bisa terbagi menjadi fakta, pengetahuan tentang prosedur, pengetahuan tentang konsep maupun metakognisi. Bisa juga tentang keterampilan, itu juga merupakan materi. Atau tentang sikap, itu juga merupakan materi. Sesudah kita breakdown atau menjabarkan kompetensi lulusan maupun graduate outcome tadi ke dalam komponen-komponen yang lebih spesifik maupun ke dalam elemen yang lebih spesifik melalui suatu proses yang disebut dengan task hierarchy analysis, kita kemudian mendefinisikan milestone, yaitu tahap-tahap pencapaian dari seorang mahasiswa ya, sampai akhir pendidikan. Jadi mulai dari awal sampai akhir pendidikan. Kalau kita ingat tadi, contoh dari Dreyfus model adalah tahap pemula atau novice, tahap advanced beginner, kemudian tahap kompeten, tahap proficiency, tahap mastery atau sebagai expert. Nah, ini contohnya. Nah, dari sini kemudian kita merancang ya, bagaimana kurikulum di setiap tahapan, kemampuan apa yang akan dicapai di setiap tahapan dari komponen dan elemen kompetensi tadi kita sebarkan sesuai dengan urutan ya, sekuen logis dari penguasaan kompetensi, dan juga di setiap tahapan kita lakukan perancangan assessment atau penilaian hasil belajar. Sehingga di setiap tahap kita bisa menilai apakah seorang mahasiswa telah mencapai kompetensi yang seharusnya dicapai atau belum. Bila belum, ada masalah di mana dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut sehingga mahasiswa tetap bisa mencapai kompetensi yang direncanakan. Walaupun ada penambahan waktu maupun ada penambahan kegiatan pembelajaran. Karena ini sesuai dengan filosofi dari outcome based education, semua mahasiswa mampu mencapai kompetensi. Walaupun dengan waktu yang bervariasi maupun metode yang bervariasi. Jadi dengan demikian, dengan adanya tahapan, kita bisa memantau secara continuous sejauh mana kemajuan pencapaian kompetensi. Sebetulnya ini mirip dengan siklus plan, do, check, act dalam sistem penjaminan mutu. Kemudian tahap berikutnya atau langkah berikutnya adalah menyusun sistem penilaian hasil belajar. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum berbasis outcome, assessment dapat kita ibaratkan seperti pixel. Di sini kita mencontohkan seperti gambar Mona Lisa. Apabila kita hanya punya satu pixel, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian kita tambah pixelnya, masih belum bisa melihat. Kita tambah lagi, masih belum lihat. Semakin banyak pixelnya, akhirnya kita bisa melihat gambaran utuh dari lukisan tersebut. Begitu pula dengan kurikulum berbasis kompetensi. Apabila kita hanya mengukur kemampuan, satu kemampuan saja, misalnya pengetahuan, dan hanya diukur di akhir semester saja, maka jumlah pixelnya hanya sedikit, sehingga kita tidak mampu melihat keseluruhan kemampuan. Begitu pula kalau yang dinilai hanya keterampilan saja pada tengah semester dan akhir semester, ini pun masih belum cukup jumlah asesmen yang bisa menggambarkan kemampuan kompetensi secara keseluruhan. Ini sebagai contoh, ada berbagai dimensi maupun berbagai domain yang perlu dinilai di dalam kurikulum berbasis kompetensi. Di sini kita lihat contohnya ya. Misalnya satu kotak adalah satu mata kuliah atau satu modul atau satu blok. Yang bulat-bulat itu adalah kegiatan pembelajaran. Di dalam satu modul atau satu mata kuliah, kita akan memiliki berbagai variasi metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kompetensi atau subkompetensi yang harus dicapai dan juga sesuai dengan situasi mahasiswa. Setiap proses pembelajaran akan diikuti dengan
kegiatan assessment yang berbentuk segitiga. Sehingga kita bisa mempunyai banyak informasi tentang capaian pembelajaran. Karena di setiap training activity atau di setiap kegiatan pembelajaran pasti ada kemampuan atau CPMK atau sub CPMK yang harus dicapai. Dan setiap kemampuan tersebut perlu kita nilai. Jadi kita tidak menilai hanya di akhir semester, tapi along the way sepanjang perjalanan proses pendidikan, setiap minggu bahkan atau setiap bulan bahkan kita bisa melakukan assessment. Kemudian yang terakhir adalah supporting activity. Di tahap supporting activity ini dari hasil assessment kita bisa melihat apakah mahasiswa ada masalah atau mahasiswa perlu penambahan diskusi, perlu penambahan kuliah, perlu penambahan latihan supaya bisa mencapai capaian pembelajaran di tingkat sesi atau di tingkat mata kuliah. Inilah yang disebut dengan supporting activity. Nah, sehingga kita bisa pastikan bahwa dengan kesinambungan kegiatan ini, mulai dari kegiatan pembelajaran, kegiatan assessment, dan kegiatan pendukung, kita bisa memastikan bahwa semua mahasiswa akan mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajaran modul. Sehingga bisa lanjut ke mata kuliah atau ke modul berikutnya. Sampai akhirnya kalau kita teruskan sampai di akhir semester atau di akhir program studi gitu. Nah, di akhir program studi ya 4 tahun untuk sarjana atau 5 tahun, 6 tahun untuk profesi akan dilakukan evaluasi final. Nah, evaluasi final ini melihat keseluruhan hasil penilaian yang sudah dicapai mulai dari bulan pertama bahkan semester pertama sampai semester terakhir, dan pada final evaluation ini atau evaluasi akhir ini akan dilakukan pengambilan keputusan yang high stake. Artinya pengambilan keputusan yang akan memberikan implikasi bagi mahasiswa. Baik dalam bentuk berhasil, lulus, atau gagal, ya, atau dengan hasil sangat istimewa. Pengambilan keputusan yang bersifat high stake ini harus didasarkan pada tadi hasil assessment yang jumlahnya banyak tadi. Sehingga kita memiliki informasi yang kaya tentang sejauh mana mahasiswa tersebut telah mencapai kompetensi. Dan proses pengambilan keputusan ini dilakukan oleh suatu tim atau suatu komite, bukan oleh hanya satu orang dosen saja. Demikian. Jadi kalau kita teruskan, ya tahun demi tahun, akhirnya nanti kita memiliki suatu pola yang menunjukkan proses pembelajaran yang selaras dengan kegiatan assessment atau penilaian hasil belajar dan selaras dengan kegiatan pendukung. Dan kemudian di setiap tahap dilakukan pengambilan keputusan oleh sebuah komite agar pengambilan keputusan tersebut dapat dijustifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil bahwa mahasiswa tersebut telah menguasai semua kompetensi atau baru sebagian kompetensi atau tidak menguasai sama sekali. Demikian secara garis besar penjelasan tentang kurikulum berbasis kompetensi mulai dari pengertian, prinsip-prinsip maupun sampai bagaimana merancang kurikulum berbasis kompetensi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.